belanja yang ada tolong efektif, efisien. Bapak Presiden sudah nyampaikan dan sudah dikunci. Untuk KL sudah dikunci oleh beliau, Menteri Keuangan. Saya kemarin sore sampai jam 5 diskusi dengan Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Di Kemendagri, kalau Pak Menteri Bappenas juga ada program di sana untuk monitor, kalau nggak salah namanya Pak Tony di Kementerian Bappenas, kalau kita SIPD di Kementerian Keuangan Sakti Krisna kalau salah ya, untuk monitoring anggaran daerah. Di kita di Kemendagri namanya SPBD, ini data dari SIPD, Sistem Informasi Penerimaan Daerah Pak. Kita bisa mengetahui seluruh daerah Indonesia berapa pendapatannya dan berapa belanjanya yang real. Nah ini kalau kita lihat dari data ini, pendapatan, ada beberapa daerah yang mampu melampaui target pendapatan. Ini prestasi, yaitu Bali 104%, Jawa Timur. Jadi APBD-nya memberikan misalnya pendapatannya 21 triliun, dia bisa melebihi itu 104%. Ini hebat. Yang hijau-hijau ini yang jago-jagoan, pintar nyari duit. Ya. Yang merah-merah ini, yang paling rawan yang paling sebelah kanan ini, mulai Papua Selatan, Pak Rudi. Padahal Papua Selatan tuh uangnya transfer pusat semua, PAD-nya belum ada. Sulawesi Tenggara, ya. Kemudian yang di luar Papua, Sulawesi Utara nih Bang Ara, Lampung, ini ada Pak PJ-nya tadi, Riau 70%, Jambi ini Pak Aris nggak capai target. Mudah-mudahan data yang saya yang salah Pak. Tahu saya Pak Aris itu jago nyari uang. Iya. Jadi di akhir tahun inilah dari APBD yang diproyeksikan di tahun lalu, di akhir tahun ini kita lihat pendapatannya yang nggak semua mencapai 100%. Makanya saya sampaikan APBD di 2005 adalah APBD imaginary, membayangkan, baru angan-angan. Nah inilah data juga provinsi, kabupaten, kota kita punya, ya, semua. Nah belanja, kita tahu belanja-belanja yang wajib itu adalah belanja pegawai, gaji nggak bisa. Belanja pegawai dan operasional pegawai itu harus dibayar, kalau nggak demo nanti karyawannya. Dan yang wajib sudah jelas dipatok pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, baru yang lain. Nah ini juga mungkin mohon masukan kepada Bang Ara, Pak Dadan, sebagai Kementerian Teknis, Badan Teknis, di situ problemnya nih Pak. Nanti kami lihatkan, ini target belanja. Jadi kalau belanja itu sudah dikunci, selain belanja yang wajib sekali yaitu gaji pegawai, itu adalah yang tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu given udah, nggak boleh ditawar. Nah kalau kita melihat tadi slide sebelumnya tadi, ini, nah ini ada slide batang sama grafik garis. Yang garis itu warna biru itu menunjukkan pendapatan Pak, pendapatan. Sedangkan yang garis batang entah warnanya hijau atau merah itu menunjukkan realisasi belanjanya. Nah dari sini kita bisa melihat postur anggaran daerah itu. Jadi kalau semakin jauh jarak antara warna biru garis dengan yang batang, itu dia artinya dia punya uang. Per Desember ini dia punya uang. Ini data mulai 17 Desember. Di bawah ini ya, dia punya uang. Tapi ada daerah kalau dia warna birunya nempel, apalagi masuk ke dalam
grafik Batang, ini daerah ini surut minus nih. Nggak punya duit nih. Ini Januari nanti bisa nggak bayar gaji? Kira-kira gitu. Nah kita lihat ini daerah yang tertinggi adalah Bali. Dia punya pendapatan target dia dari tahun lalu APBD-nya yang di imagine tadi, itu dia bisa mencapai 104%. Dia baru belanjakan 82%. Artinya dia punya cadangan lebih kurang 20%. Jadi Bali ada perwakilan Bali sini. Kepala BKAD ya. Ya. Ah. Pak Wayan Koster banyak uang, saya tahu berarti ini. Iya, ini kelihatan. Jawa Timur juga tinggi antara yang biru sama yang warna hijau. Baru belanja 82%, 101, hebat. Uangnya banyak ini, saya tahu. Makanya Ibu Menteri Keuangan sering sampaikan Jawa Timur banyak nyimpen uang di bank. Ini. Kemudian yang lain-lain bagus juga, seperti di Yogyakarta 80, ini punya uang, space-nya ada. Kemudian yang bagus itu adalah daerah yang pendapatannya melebihi 100%, belanjanya juga tinggi. Artinya uang beredar, nggak disimpan. Tapi kalau seandainya gapnya terlalu tinggi, pendapatannya tinggi, tapi belanjanya 70%. Ini uang nggak beredar, nggak efektif manajemen. Kenapa? Uangnya disimpan, nggak beredar di masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat turun. Uang beredar masyarakat itu akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga adalah elemen terpenting dalam membuat angka pertumbuhan ekonomi, economic growth. Konsumsi rumah tangga nomor 1. Jadi harus ada uang yang beredar di masyarakat, dan uang pemerintah adalah uang yang paling utama. Stimulan, baru swasta. Nah yang gawat-gawat ini yang ini. Ini ya seperti di tempatnya Pak Rudi, Papua Selatan ini, pendapatan 62%, baru belanja 51%. Saya bisa pahami, karena ini pemerintahannya kan belum berjalan efektif. Ya, jadi Pak Rudi bingung mau ngabisinnya gimana ini. Iya, belanja baru 51, udah di kantong 62%. Itu. Yang agak saya mungkin warning adalah satu, Sulawesi Utara. Pak, Sulawesi Utara ada ya? Ya, di sini, dari Sulut. Nanti Pak Maurits, Bapak telepon Pak ke Provinsi Sulawesi Utara. Ini kenapa rawan Pak? Mereka pendapatannya 75,11, membelanjakan 75,34, artinya defisit. Utang. Nanti gimana membayar bulan Januari, gaji-gaji. Karena setiap daerah harus memiliki silpa. Kalau KL beda, Kementerian Lembaga Pusat, targetnya adalah semakin tinggi realisasi mendekati 100%, makin top. Karena apa? Kita dapat duit dari Menteri Keuangan. Kita juga tahun Januari akan digaji, tetap dibayar oleh Menteri Keuangan. Tapi kalau daerah kan enggak. Daerah membayar gaji dari mereka sendiri, dari APBD, sehingga dia harus memiliki silpa, sisa lebih penggunaan anggaran, yang harus space untuk membayar gaji di bulan Januari. Nah ini yang kedua inilah ini, Sulawesi Tenggara ini, Pak Andap nggak datang lagi nih. Iya, kemarin ada acara. Ini pendapatannya 68%, nggak sesuai dengan target APBD di awal tahun. Tapi membelanjakannya udah 73%. Saya nggak tahu cara nutupnya gimana nanti. Ini Pak Maurits, Pak Tony tolong dicek data ini benar nggak. Kalau data ini benar, itu harus turun tim ke sana untuk membantu mereka nyari bagaimana untuk nyari kekurangan. Karena bulan depan bisa-bisa gaji nggak bisa dibayar. Nah ini. Jadi sekali lagi dari gambar ini aja kita bisa mengetahui, kita punya juga data ini provinsi, kabupaten, kota, sudah kita punya. Kemudian ya ini dari kemampuan
pendapatan, kita menghitung kapasitas fiskal. Artinya kekuatan keuangan daerah itu. Daerah-daerah yang memiliki PAD lebih tinggi dibanding transfer pusat, dia akan mandiri. Dia punya uang, dia bisa membuat program, apa juga. Mau membuat acara makan bergizi gratis dan lain-lain, dia punya. Bahkan mungkin dukungan dari Badan Gizi cukup dikit aja ke mereka, itu mereka sudah jalan. Karena apa? Karena PAD mereka kuat. Itu kita membagi menjadi 3 kelompok daerah. Yaitu daerah yang kuat fiskalnya, sedang, dan lemah. Nah yang kuat ini, sekali lagi, itu warna hijau itu adalah warna pendapatan asli daerah. Jadi income, local revenue, local income. Yang dari retribusi pajak. Kenapa? Karena swastanya hidup. Nah, ini seperti daerah-daerah yang kuat ini belanja warna hijaunya lebih dominan daripada biru. Biru itu transfer pusat yang dari Menteri Keuangan. 73% Banten, DKI, itu kuat-kuat semua yang sebelah kiri ini. Riau, yang ini nggak perlu dibantu pun mereka udah punya uang. Nah yang di tengah, yang sedang, ini juga memerlukan dukungan. Yang tengah, ya, yang bagian tengah. Mulai dari Jambi itu sedang Pak. Iya, Pak Aris masih masih tergantung dari pemerintah pusat 52% Pak. Pendapatan Bapak 47% dari APBD. Dan itulah sampai dengan termasuk Sulawesi Tengah itu termasuk sedang Pak Cudi hampir 60% tuh masih mengadakan tangan dari pemerintah pusat Pak. Iya, pendapatan Bapak 40. Meskipun Bapak komplain terus, nikel paling banyak di tempat Bapak gitu. Dana bagi hasilnya kurang gitu. Nah, itu nanti Bapak itu komplain curhatnya ke Menteri Keuangan sama Menteri Bappenas, Pak. Kemudian yang sebelah kanan sekali, nah ini kalau kita mau paksa-paksa juga, mau membuat program, dia udah nggak bisa. Kenapa? Karena daerah warna birunya udah terlalu dominan, transfer pusatnya itu udah dominan, PAD-nya kecil, pendapatan lokalnya. Dan yang biru ini kita udah tahu kalau kita bedah isinya, 1 belanja pegawai, 2 belanja operasional pegawai sendiri. Setelah itu dia dari kunci program pendidikan 20%, kesehatan, dan kemudian infrastruktur yang mereka harus kerjakan. Istilahnya SPM, standar pelayanan minimal yang harus dikerjakan. Jadi kita kasih lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan bergizi, membuat perumahan di daerah itu bagi rakyat miskin yang nggak punya dia. Dia memang uangnya nggak ada. Mau dikenjet juga gimana nggak ada. Nah sehingga dari Kementerian Teknis kita minta untuk membuat program dengan dukungan APBN ke daerah-daerah ini. Kita memiliki data lengkap kabupaten kotanya, mana saja yang kuat, mana yang tidak. Nah itu kira ini tadi data-datanya lengkap Pak. Nah inilah dari sini Bapak sekalian saya tidak akan terlalu lama lagi. Sebetulnya banyak, kalau masalah keuangan banyak sekali yang bisa kita bicarakan karena ini jantungnya. Saya selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan darahnya organisasi itu adalah keuangan. Kalau Pak Akmal Urangawa bilang piti, ya Pak ya, piti Pak ya. Iya, kalau Bang Ara bilang apa itu? Hepeng. Tak ada hepeng, tak ada program lah. Iya, darahnya, jantungnya itu. Jantung itulah keuangan. Sehingga saya berharap melalui Rakornas ini, Bapak-bapak, kepala daerah, sekda-sekda, nomor 1 saya minta tolong balik cara berpikirnya, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, terutama dari PAD dan dari BUMD-nya hidupkan. PAD hanya bisa hidup kalau swastanya hidup.
Indonesia menjadi negara G20 bukan karena APBN-nya 3.000 triliun. Itu enggak besar itu. Tapi karena pendapatan domestik brutonya, gross domestic brutonya 1,2 triliun. Lebih kurang 20 ribuan triliun rupiah. Ya ini 1,42 triliun, mohon maaf itu. Jadi lebih kurang 20 ribuan, hampir 30 ribu triliun. Itu kita menjadi 20 ekonomi terbesar, bukan karena APBN. Kenapa? Yang lainnya di mana berarti? Yang lainnya swasta. Nah oleh karena itu bangkitkan swastanya, hidupkan, berikan kemudahan perizinan, berikan lahan kepada mereka, dan lain-lain kemudahan. Jangan dibalik-balik, seperti yang di Maluku. Orang mau bangun minimarket, dipalakin dari awal. Udah nyerah duluan, akhirnya ketangkep KPK. Ya. Kemudian izin berusaha harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mall layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua. Kemudian belanja yang ada tolong efektif, efisien. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan sudah dikunci. Untuk KL sudah dikunci oleh beliau. Menteri Keuangan, saya kemarin sore sampai jam 5 diskusi dengan Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang gak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, ya, jujur. Iya. Tolonglah mindset ini berubah. Karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak, melebihi belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit, bangun. Itulah sebetulnya esensi daripada otonomi daerah. Bukan cuma memekar-mekarkan bagi duit, bukan, supaya mandiri. Dan setelah itu, kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak, sama kita nangani inflasi. Per daerah kita lihat, pertumbuhan ekonominya bergerak, itulah angka pertumbuhan ekonomi nasional, itulah agregat dari angka pertumbuhan ekonomi daerah. Nah Bapak Presiden mentarget 8%, sebetulnya sangat bisa di samping program-program lain, kalau semua daerah bergerak untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Mulai awal tahun depan, saya sudah sepakat dengan Menteri Bappenas, dengan BPS, kita akan membuat juga nanti rakor mingguan khusus pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap daerah akan terbaca pertumbuhan ekonomi tiap daerah, mana yang bergerak, mana yang tidak. Yang enggak bergerak, ya nanti kita akan datangi. Yang bergerak, ya kita kasih reward. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih banyak kehadiran Bapak-bapak ibu sekalian, wabil khusus Bapak Menteri Bappenas dan Kepala Badan Gizi Kang Dadan, dan juga Bang Ara, Menteri PKP, dan juga mohon memberikan arahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.